sama aja. Mungkin nanti akan menelusur ke siapa pembunuh. Dalam pembunuhan sebenarnya. Berani ngomong. Iya, kamu sudah waktu itu. Iya, waktu itu. Sekarang kan jauh lebih bebas. Sekarang lebih berani malah. Dulu sudah berani. Dulu pengacara saya itu almarhum Munir itu. Munir itu. Iya, pengacaranya. Munirnya sampai mendayuni ngelodo gara-gara kompor membuka masalah HAM Indonesia ini kena diri tambah. Meninggalnya Munir mungkin ada kaitannya dengan kasus ini. Ya bisa saja. Kan atas nama dia kan Indonesia. selalu Kemarin go publik ning ngelodo dalam rangka tanpa dirasa dia mungkin buka iki wilayah negara. Sebenarnya mau ke ILO, dia itu mau membuka pelanggaran HAM di Indonesia. Intinya dulu zamannya Soeharto kan banyak. Zamannya Pak SBY. Pak Harto, iya, tapi pada waktu tapi karena mau membuka di ILO. Tapi aslinya jalan cerita nih, saya logika saya, bukan logika saya. Saat itu kakak saya itu kasus yang pertama itu, terus Amit sambil ya diceluk nih gara-gara mergo dia itu sing dulu bicara wayah demo mari ngono kena itu diceluk gara-gara itu logika loh, karena mungkin pabrik itu ada sabotase satu hari merasa dirugikan banyak. Nah orang sing pembar-pembor golek jangan sini sing pengaman kan ada mungkin dari pihak kepolisian maupun dari pihak Kodim dia mengambil sikap itu orang sini pokoknya ya apa kudu ditangani digolek sih nggak tahu padahal saat itu kakak saya nggak ikut kasus itu dia malah berpergian jauh masalahnya udah di briefing itu orang-orang udah di briefing ini kan digolek ini kan kayak mau beli rawang ini kan kan dicari nggak apa tapi nyataannya begitu dengan satu hari sing kasus celuk sing kerja pabrik ini kemana kalau saya nilai kerjaan pabrik dulu tak akoni ya kena soal masalah kena memang SPP nunggunya dari situ bayar minggu bayar 1.500 sedangkan umat duit di sini gue leper itu 1 minggu dibayar 1.500 gak gelem itu pas dipanggil ke Kodim itu pas jenengan lagi loh saya kan dulu sejak dari situ saya dulu pengurus SPSI itu dibilang itu kakaknya atau adiknya saudaranya kalau mau kerja terus jangan ikut-ikutan itu saya biarkan kandani lo dari lihat nah itu yang ikut berunding itu ya enggak saya nggak berunding satunya kembarannya karena kakak saya tuh dulu kan dia kuliah memang aku mau masa aku dipecat gak apa-apa aku punya kerjaan lain paham terus setelah itu kan memang dipecat. Nah satu masalah pulang sore itu tanya saya karena saya tahu yang lah mas mau mulai celuk Kodim. Nah itu aslinya itu mungkin kalau analisa saya masih gak terima nak konyon ini di PHK. Nah kakak saya dulu aku di PK ini ojo gebrak-gebrak gak usah beli tanda tangan diprovokasi lah pokok-pokoknya bisa nggak makan oleh pokoknya pokoknya tanda tangan begitu kan bisa menghukum konmangan konmungkin warung beli ngakak-ngakai lalu diprovokasi akhirnya kemarin disingkirkan. Nah saat itulah mungkin Masina nggak terima dengan sikap yang demikian itu tadi Masina keluar mungkin ya saat ini ngancam kok teman saya tuh kerja lagi nggak mau saya terima gitu mungkin lah itulah dari kasih itu dia diselipin di luar mana saya di luar siapa nih juga nggak tahu tapi akhirnya dapat dipecat apa dipecat makanya masalah begitu kerja kemana-mana kan sulit mas gue kerja gue tahun ini bangunan ini bangunan bisa nutang bisa dia sehari 2 hari juga nih mengotot bodoh gak bener wis metu pokoknya bayaran untuk cari kemana-kemana tapi nggak pakai lama mungkin 1 tahun 2 tahun dia udah berpegawai tapi kasihan teman-temannya kan nggak ngurusin ini sih karena kalau ngurusin ini masalahnya loh aku beli kerjaan ini gara-gara masalah jiwa kemana-kemana perusahaan nggak mau terima mungkin di setting atau berikutnya saya itu kondisinya jelek sama itu ya kalau saya pun nggak aku diintimidasi mbak menaikkan PHK memang ada kekerasan loh, kekerasan fisik ada oh kalau kekerasan fisik nggak ada kalau intimidasi intinya kok ini toh sepengetahuan saya dari kakak saya cerita saya itu pokoknya ampre iki sing wong sing huru-hara iki huru hara mengumpulkan orang ampre keluar bagaimana mungkin ya dia ke pihak keamanan lokal wilayah Kodim itu tadi mau tidak mau kan harus bisa
apa yang ketrek itu namanya kiki harus ada tanda begitu di sini nanti ini kalau suatu ada tuntutan berarti kan nggak ada paksaan, nggak ada itu tadi. Kalau kita orang awam kita mau buat apa? Mau kenyataan yang temannya satu ada bikin gitu daripada positif diri, yang lebih baik kita cari yang mandiri. Begitu selanjutnya kemudian hari kemana itu orang-orang itu dicari, carinya Polda. Pak sama yang pakai Polda, uang yang boleh ini boleh nih. Polisi apa Polres atau Polsek setempat itu nyari di mana-mana. Tok dengan dia pernah ini. Kakak saya itu pulang ke rumah boleh bunyi loh. Tadi sore itu dia ke Polsek mengurusi Mbak Ibu loh. Begitu tadi malam tok Pak siapa lu? Lu sampai ke sini Polsek Pak? Iya Pak. Lalu sampai di Polsek Pak kita ke Mbak Ibu. Lah saya gini. Ikut Polda Pak. Ya aku mau kasih masih naik kemana? Nanti pinjam temu saya di Polda. Ini dulu kan pakai finger itu Pak. Ini kan belum punya HP sebenarnya kemana. Tapi ya intinya nggak mau giring kemana-kemana, dia nggak mau. Masalahnya lain kepentingan. Kita nggak mau kepentingan, soalnya kita sudah kerja. Kalau mengikuti terus, kalau mengikuti kerjaan itu kan kita kebawa kemana-mana. Waktu itu memang ada keterlibatan di kita. Apa nih? Ada keterlibatan Kalau soal itu soal keterlibatan itu mohon maaf. Masalahnya satu. Yang pertama biasanya memang awal terbentuk aktivisme memang ya harusnya jalan seperti itu nggak tahu karena pasti ada pengamanan dari kepolisian dari Koramil bahkan dari gede endingnya kan Koramil kan ini kode ini tanggal itu seharusnya kan di pihak perusahaan oleh yang berikut ditangani dalam usaha itu kalau di luar katanya seandainya dia ditangani di kodim betul kan itu kan salah orangnya perusahaan di CPS harusnya ya duduk satu meja pihak perusahaan, pihak karyawan, pihak pengamanan mungkin dari seksi masyarakat nanti ujungnya kemana siapa yang saya asalnya dari mana makanya harus ada tanpa dirasa perusahaannya kena bagaimana pun dia kerja di situ kenapa kembali saya tanya why of course itu menurut saya. Jadi kalau sampai nuduh kerjasama itu tidak tahu siapa yang memanggil kodim datang ke situ kalau ada perusahaan, siapa yang memanggil polisi itu kalau ada perusahaan. Kepentingan apa kalau karyawan atau yang di itu ambil dia. Yang penting kan teman-teman itu kondisi nggak bakal perusahaan, maunya kebutuhan. Hak untuk layak itu wajar kerja pada perusahaan ya. Nah itu menurut saya. Kalau sampai nuduhnya sampai kok ada kerjaan, nggak mau nggak kos, bukan menang. Ya. Seharusnya kalau logikanya ya tidak itu satu meja walaupun tenang. Biar kemana kan ada maunya caranya gimana nanti. Betul kan mau demikian itu kita sejauh mana? Sejauh ini kan kita hidup betul ya. Terus sudah bercanda itu masa dulu ada SPS itu ada terus misalnya apa seperti untuk askes belum ada. Hanya mungkin tidak hanya apa ya. Terus itu dipulangkan kita banyak dari anu itu pas kocok dipulangkan tuh dan dipanggil kalau dipulangkan setelah mau bisa tapi kan nama Sinaruni ini sore mulai kerja kan dia iya sore tapi ketemu itu wis mari foto-foto kayak kenang-kenangan di anu ning stasiun Warung fokus pokoknya aku tok ya kalau yang saya dengar itu Marsina itu kan setelah tahu temannya di PHK, kenapa kok yang di PHK? Seharusnya kan tetap bekerja wong dia nggak terima, intinya nggak terima untuk kesejahteraan kok malah di PHK, ya salah. Nah ini karena cuma ucapan ya, karena saya tidak punya bukti dari otentik misalnya zaman dulu HP itu. Ya belum ada. Nah pada saat saya itu kan hamil terus melahirkan mau 100 harinya adik, jadi saya pulang dari Surabaya itu ke sini. Beliau itu nangis. Masih nangis ada di dalam foto resin, jangan gitu. Iko kamu nih gone Pak Lurah kan begitu. Paling yo nyelawat kalau wong desa resin. Nah ini terus saya temui. Nah ternyata itu dari siapa? Pak dia itu bercerita tentang Marsina, menceritakan kejadian ini. Saya tahunya dari sini.
Marsina itu ibu besok akan hitungannya ke Jakarta itu dapat penghargaan dari Jakarta yang saya waktu itu yang ambil SIM. Nah, yang pertama bukan sebelum itu ke sana. Kenapa kok Marsina sampai ini waktu itu kalau nggak salah dapat uang berapa gitu loh santunan. Nah, kenapa kok Marsina sebagai istilah kayak pekerja teladan lah intinya, belum pahlawan. Dibuat ikon. Nah, teladan masih dianggap dari teladan. Kenapa kok padahal banyak belum yang tapi masih dia bercerita dari 13 orang yang di PHK itu Marsina tidak terima. Malah saya tahu cerita ini dari itu. Jadi melihat Marsina itu sebelumnya sering konsultasi dengan pengacara Pak Tri bukan pokoknya Surabaya itu. Ya di Surabaya pokoknya dia tuh ngomong sering konsultasi itu. Dari departemen yang menangani itu kenapa Marsina diangkat seperti ini? Karena Marsina itu masuknya di Kodim itu lompat tinggi. Jadi Marsina itu melompat di Kodim itu kan pintunya ditutup. Ternyata teman-temannya di situ sudah tidak ada. Itu jadi dia menurut itu tadi makna kenapa toh dia sampai di Allah ada plakatnya diangkat pekerja loh, pekerja teladan itu. Spanduk bukan ya kayak seperti ini. Dari sebagian saya itu kan enek nih dulu. Dia ketemu dengan penjaga pos. Nah ya itu sudah tertutup, tapi ini berarti yang masih akurat orang ini yang istilahnya tahu kondisi saat itu. Kenapa kok sebagai buruh dapat istilahnya panggilan karyawan teladan gitu loh, buruh teladan. Itu dari dilihat dia itu membela yang 13 itu kok di PHK, tapi pada saat dia ke sana masuknya sudah ditutup tapi lewat tembok. Itulah yang ditutup katanya. Jadi menek untuk membuktikan teman-temannya dia masuk ternyata sudah tidak ada. Mungkin setelah itu nggak ada debat dengan di dalam itu terjadinya tuh kalau di dalam ujung-ujungnya. Nah ini yang tahu ya saya diceritani orang yang di Pak Lurah dulu namanya apa ya saya lupa. Soalnya momennya setelah itu dia pulangnya itu kan dia numpak angkutan, orang dua sepeda motor gak numpak angkutan, biasanya numpak angkot. Kalau Sidoarjo kan numpak kol. Nah saat numpak itu mungkin orang dari dalam diantaranya kan tahu karena wajahnya tahu tadi ayo bareng apa enak ngomong itu mungkinnya bisa juga. Kenapa kok hilang pulangnya nggak tahu. Kalau dari kronologis itu, tapi kalau saya dulu sama Pak Karno dan Intel sini itu, tapi ini nggak bisa dibuat pedoman. Saya itu tidur belum 7 hari saya tidur itu. Jadi di mobil itu kayak di angkutan itu berjalan ke utara. Di dalam itu perempuan semua, laki semua. Dia tok yang perempuan. Terus tangannya itu banyak yang ini dia itu kayak ilusi, dengan tangan dari orang itu nah kayak cuman itu ada lagi semanang ya. Kalau saya itu sebelum 7 harinya itu mimpi. Oke, saya kan melari di jadinya ikut SIM 13 tadi ya. Salah satunya. Nah ini artisnya. Cuma pengen tanya itu Pak, suasana waktu sebelumnya itu bisa dikatakan. Wah, ya kalau zaman dahulu kan masih jaya-jaya TNI di Kodim. Padahal itu pangkatnya karena dia itu bisa kayak kopral apa soal dengan di perusahaan atau di Kodim. Waktu mau 13 itu kan itu yang mau dibakar itu di Kodim. Hari kedua setelah demo besoknya dipanggil dengannya di dalam kantor itu yang 15 orang ya. 15 perwakilan dulu termasuk ada Mbak Nasi, ada Mbak Mutmainah, ada Budi almarhum. Habis itu dipanggil. Habis itu paginya
dipanggil ke Kodim semuanya itu nggak nyangka kalau kesana itu di PHK, kirain cuma dikasih apa, dikasih arahan apa gitu, nggak tahunya malah di PHK. Jadi ya maksudnya otomatis doang, maksudnya juga perjuangannya kayak gitu. Waktu mau masuk demo itu, waktu demo itu paling hot ini mesinnya itu selalu melindungi saya. Saya sama Mas Hanafi itu mau dipukul sama itu satpam namanya Sudianto. Itu Mas Hanafi itu mau dipukul sama Sudianto, saya halang-halangi. Saya itu masih dihalangi, masih lagi. Jangan Pak, jangan Pak. Di depan lagi, dia perempuan. Terus Pak siapa Suwono almarhum sekarang. Nah, satpam itu pakai tongkat. Wah, itu saya mau dipukul, kena sedikit, tapi masih langsung adil saya. Keberanian saya gitu. Bisa digambarkan Pak suasana waktu demo itu seperti apa? Oh, nak demo yo pokoknya keru kan pokoknya metu kabeh pon nggih. iya, kayak belum kan kami juga belum pengalaman kurang tau terkoordinasi. Pokoknya intine metu kabeh ngono wis. Ada anarki atau Oh, gak. ya anak itu satpam kayaknya Anaknya siapa sih Kak? selalu apa Sik nyokot menjero. ingin melihat apa biar kita lihat gimana dia kerja sama dia sama istilahnya ngatok lah, kayak ngatok. biar kelihatan kalau dia betul terus waktu di Kodim itu ceritanya sih. kalau di Kodim itu suasananya betul-betul tegang. Kami Jadi soalnya kemarin itu si Yudo Prakoso sudah dipanggil duluan. Kan waktu di murah-murah itu yang kelihatan paling menyolok itu si Yudo. Sebenarnya semua menyolok, cuma waktu dia sendirian, nggak tahu di daerah mana di Yudo demonya itu ditangkap sama Koramil ya. Kamu Koramil terus bawa ke Kodim sendirian. Lainnya nego, si Yudo nggak ada. Waduh, jadi pikiran kami itu nego itu nggak bisa 100%. Konsen kami itu di sana, di Kodim. Itu gimana? Sampai jam 4 sore baru pulang. Terus kumpul lagi. Terus ada omongan juga kita diintimidasi katanya. Kita harus bilang bahwa kita ini nggak ada tokoh, nggak ada pimpinan, semuanya itu atas usaha bersama, atas pemikiran bersama. Ada keluhan-keluhan apa itu kita buktikan bersama-sama. Ya nyatanya. Tapi endingnya kok ngono? Nah nyatanya besoknya di sana itu di Kodim kita itu dipaksa untuk mengundurkan diri. Semua satu-satu ditanya, kamu mau apa? Saya mau kerja ke Bali Pak. Kamu semuanya kamu sudah dibilangin anjing masa masuk ya Pak. Saya belum berpengalaman dan situ juga saya kerasan, saya senang ada di situ. Marah-marah, termasuk Yudo itu situ sudah diancam lagi, sudah diancam lagi. Ini kamu Yudo ya, ini sudah diancam lagi. Sebelah saya itu sebelah kiri kan sebelah kanan saya itu. Padahal sering mendampingi saya bukan Yuda yang itu, Yuda almarhum dari arah itu bukan. Itu Yudo Prakoso, orang Jombang. Setelah kasus itu dia menghilang sampai sekarang, nggak ketemu sampai sekarang. Yudo Prakoso. Hilang kak masa nanti aja si Yudo itu ya setelah kami di BHK udah hilang. Sempat ketemu Banas itu terakhir malam 7 harinya masih atau berapa itu atau 40 harinya kita kumpul-kumpul di kosannya Banas. Itu di BHK dikasih pesangon sesuai kepen tahun itu cuman 160 zaman dulu cukup lah mungkin zaman dulu tapi kami kan nggak itu yang setelah itu kerjanya cari kemana-mana sulit. Iya, Pokok intinya ada keberatan terima walaupun alasannya ya tunggu panggilan berikutnya. Itu pokoknya hal dengan itu kita di blacklist mau kemana-mana itu. Jadi tentaranya itu datang satu macam, satu lagi pura-pura melembah runding ampriano biar refresh. Biar hatinya tenang, kamu tenang aja. Dia itu katanya sopan. Kemudian dia masuk keluar lagi yang marah-marah lagi. Kamu harus keluar.
Kamu orang pribumi, saya juga orang pribumi. Dari dulu kan orang-orang selalu mengkaitkan orang Cina itu kan. Nah, itu orang Cina itu, kita orang pribumi, saya kasihan kamu orang pribumi kalau dimaki-maki orang Cina. Nah, gitu dulu. Padahal zaman waktu itu dulu kan mungkin Pak Soeharto kan ingin biar devisa Indonesia kan banyak, biar banyak devisa masuk ke Indonesia. Jadi buruhnya ditekan, harganya murah, buruhnya tidak berani manut apa ngarannya orang Jawa itu? Yang belum Sendiko dawuh. Nah, gitu. Nah, zaman dulu itu maunya kan APS gitu, asal Bapak senang. Nah, begitu. Ketika jenengan menandatangani surat PHK itu apa yang Terbersit dalam pikiran jenengan? Pikiran saya kacau. Aduh, gimana orang tua saya, ibu saya. yo kadang-kadang ramai Pokoknya intimidasi lah besok gimana saya makan apa, kalau sudah ini kerja ke mana, nggak karu-karuan pokoknya. Padahal saya nggak, saya inginkan kan bukan ini. Semuanya bukan itu. Jenengan terakhir kali ketemu dengan Marsina itu Marsina sebelum menghilang itu ketemu saya. Dia kadang saya kan ketemu, saya itu kalau ngomong soal berhenti kok. Ketemu di Tugu Kuning, saya masih habis dari Kodim yang kedua apa ketiga itu dia ke Kodim. Kak Mas, saya dari foto-foto sama teman-teman Mas Hanafi juga ketemu di sana sama kembarannya ini. Kalau ini kembarannya 13 orang, Mas Hanafi nyusul sama Mas Sotik almarhum, sama Tamat, sama Supriyono. Ketemu di Tugu Kuning, jalan bareng ke tempat kos-kosan saya, ke kos-kosannya itu Mas Sotik, Mas Hanafi sama Mas Jupri itu kos-kosannya itu. Mas ini gandeng saya, oh gimana ceritanya? Mbak, satu masih pikiran saya tidak karuan. Kok mau gimana Kak Mama, Mbak ini teman-teman, oh salah Mas Sina, kamu jangan pokoknya saya nggak tahu bagaimana. Almarhum si Sotik itu marah. Yang lawan kita itu tentara, bukan satpam atau hansip, tentara itu, mereka punya senjata. Oh, kita sudah dimaki-maki, kita sudah di-PKI-PKI-kan. Zaman Pak Harto kan ada orang sedikit yang selalu PKI lah, komunis dan sampai sekarang begitu. Jadi akhirnya udah coba kesana dulu semua. Masih tidak marah kan? Semua disuruh masuk ke kosannya Mas Tamar, Mas Hadi itu. Saya gandeng sendiri sama bajunya masih kelihatan, dia baju saya selalu putih, baju putih gambar kayak Donald apa itu loh dulu itu, Donald BB apa Mickey Mouse gitu. Itu sempat ketemu waktu di Polda sana, masih dipujiman buku sama surat panggilan saya. Nah, apa gimana jadinya, mana gila Mbak, sampai mau kok sampai mau ke Kodim, ceritanya gimana? Saya ini dapat panggilan Mbak, kalau saya nggak dapat panggilan saya nggak mau. Ini panggilannya kok, mana panggilannya? Itu di sawah, saya direbut, simpan. Sama bukti PHK kalau nggak salah, bukti surat dari itu saya nggak terima. Iya, yang dari CPS itu tanda tangan Kodim, dia direbut. Loh, jangan gitu, gimana nih kalau saya nggak berani pokoknya, lawan-lawan gitu nggak berani. Saya belum kenal Munir itu, masih cari pengacara besoknya. Terus diajak ke kos Mas Sina, Mas Sotik datang lagi sama teman 4 orang. Mas Sina, sudahlah Mas Sina, gitu kan. Mas Sina nggak mau diterawul, ngomong ditawul kayak gitu nggak mau. Pokoknya dia mau dua mata sama saya. Dia masuk besok aja ketemu. Ini saya bawakan dulu suratnya tadi. Dia masuk rumah itu, saya masih lihat celana rok panjang hitam apa coklat itu, hitam gelap pokoknya, hitam rambutnya masih kelihatan sampai sekarang itu, bayangan masih ingat itu. Tapi ada perasaan jenengan bisa yo kudune itu terakhir jenengan lihat. Setelah itu lenyap. Oh, enggak ada tahu-tahu. Ya Wis tahu-tahu lho. Kok endingnya ngene? Lah iki malah golek sapa-sapa kan gak iso kita. Teman sing teman sing wis di PHK kan gak mungkin dia berani mencari lagi. Kok nak ujung-ujung tambah ngono ya wis saiki mun korban keadaan piye maneh. Terus itu terdengar teman-teman itu
tahu kabarnya ketika Mas Ina ternyata ada dengan yang sudah meninggal, reaksi teman-teman seperti apa? Reaksinya Ya nak beritanya sih hangat, cuma reaksinya kan nak kerja pakai kerja pun ya bang. masih kerja, ada ya pokoknya kaget lah, terkejut, emosi, karuan. Tapi itu kami dengarnya itu seminggu kalau nggak salah, seminggu kemudian. Tadi ada tetangga Tanggal 3/4 itu kami berpisah, ya. Setelah Mbak Masina masuk, tadi saya pulang mandi. Kemudian saya jalan lagi lewat rumahnya, itu ibu kos masih ada. Mas Pan, mau kemana cari makan? Bu lapar. Mbak Masina baru aja keluar. Berarti dari jam berarti dia keluar lagi itu. Hilangnya itu. Pak, tadi melanjutkan cerita Bapak mengenai mimpi Bapak setelah 7 hari meninggalnya seperti apa, Pak? Saya mimpi itu 3 kali di mimpi Mbak Masina itu. Pertama, waktu saya melarikan diri ke proyek itu kan, ke Python ya. Nah, saya kerjaan itu biar nggak dikejar-kejar polisi kan. Mimpi itu Mbak Masina itu bawa payung 3 orang sama adiknya Tamar sama Mbak Sulis. Oh mulai kerja. Sulis saya gemuk. Nah itu saya persis dalam kondisi tidur. Saya tahu kalau saya tidur, Masina datang. Mas Pon. Mbak Masina sama di sini. Tolong. Saya tidak ingat kalau dia sudah meninggal.